Ya karena kembali lagi saking sumpeknya hati sekeluarga, akhirnya keluarga memutuskan ayolah pergi Sunan Ampel. Nah setelah Sunan Ampel itu, setelah nyampe di sana di kamar mandi itu kan antri Pak ya. Karena saking ramainya pengunjung malam Jumat Legi ya, kita antri berjam-jam, mungkin bisa 1 jam lah, antara setengah jam dan 1 jam. Itu antri banget. Di situ ada salah satu orang nemuin kita, ngajak kenalan, ngomong-ngomong demi ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih rumahnya mana? Kediri. Zaman kesini itu masalah apa? Masalah kehidupan ya. Langsung saya ditebak begitu. Ya juga. Terus hidup itu kalau berat ditaruh, jangan dipikul terus. Kalau nggak kuat ditaruh. Kalau memang rumahnya Kediri, pulang aja Kediri. Cari Mbah Majid, Mbah Ma'ruf, itu kan terkenal alimnya. Pak Wandi aslinya mana Pak Wandi? Saya asli Kediri Pak. Terus kemudian saya mendapat informasi kalau Pak Wandi ini waktu ziarah ke Sunan Ampel pada waktu itu ditemui seseorang yang tidak dikenal secara nyata. Nah, itu ceritanya gimana Pak? Kok sampai ziarah ke Ampel itu sekeluarga atau rombongan atau gimana Pak? Sekeluarga Pak itu Pak. Ya karena kembali lagi saking sumpeknya hati sekeluarga, akhirnya keluarga memutuskan ayolah pergi Sunan Ampel. Nah setelah Sunan Ampel itu, setelah nyampe di sana di kamar mandi itu kan antri Pak ya. Karena saking ramainya pengunjung malam Jumat Legi ya, kita antri berjam-jam, mungkin bisa 1 jam lah, antara setengah jam dan 1 jam. Itu antri banget. Di situ ada salah satu orang itu menemuin kita, ngajak kenalan, ngomong-ngomong demi ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih rumahnya mana? Kediri. Zaman kesini itu masalah apa? Masalah kehidupan ya. Langsung saya ditebak begitu. Ya juga. Terus hidup itu kalau berat ditaruh, jangan dipikul terus. Kalau nggak kuat ditaruh. Kalau memang rumahnya Kediri, pulang aja Kediri. Cari Mbah Majid, Mbah Ma'ruf, itu kan terkenal alimnya. Sampean di sini ngebleng 3 hari lu, paling dapat karomah. Jadi pulang aja Kediri sana. Kalau mau yaroh aja. Jadi saat itu saya mendapatkan nasihat itu masuk di dalam hati. Yaroh tetap yaroh. Setelah yaroh ya umumlah membaca Yasin, tahlil, surat Ikhlas, surat Falak, surat Nas itu. Setelah itu nunggu subuh pulang. Terus pada waktu itu secara tiba-tiba beliaunya itu muncul dan mengucap salam gitu Pak itu. Iya, memang iya. Jadi seolah-olah tahu saya itu siapa beliau, dari segi perjalanan ke hidupku yang bertubi-tubi, yang berat, yang ini, yang itu, tahu semua, dibaca. Pada intinya saya disuruh pulang mencari Mbah Majid, Mbah Ma'ruf, itu kan orang terkenal alimnya. Terus saya mikir, siapa Mbah Majid, Mbah Ma'ruf? Aku harus bertanya kepada siapa ini? Itulah tahun 2013 kejadian itu Pak. Berjalannya waktu 2013
waktu demi waktu saya masuk thariqah, sekitar setengah tahun, 1 tahun, setengah tahun, 1 tahun, dari 2013 sampai 2020 pas corona itu. Terakhir 2020 itu saya anggap belum terakhir. Kok di mana Mbah Majid, Mbah Ma'ruf? Aku harus bertanya kepada siapa? Memang nggak pernah bertanya secara lisan saya. Tiap thariqah saya masuk. Berarti dawuh waktu di Sunan Ampel, Pak ya? Iya. Tapi saya termiang terus, dawuhnya itu inget terus. Tapi saya nggak pernah bertanya kepada siapa. Aku harus bertanya kepada siapa. Iya. Terus kemudian ketemunya gimana, Pak itu? Jadi ketemunya itu setelah bulan 1 atau tahun baru, setelah tahun baru menghadapi corona itu, aku itu di thariqah itu kayaknya jenuh gitu loh Pak. Jenuhnya begini, di mana Mbah Majid, Mbah Ma'ruf? Aku harus bertanya kepada siapa? Tapi sudah ingat-ingat lupa, tapi tetap mencari, tidak secara lisan. Ya. Ternyata saya dengan teman thariqah itu kan mampir ke rumahnya. Nah di situ ada orang mampir juga, tamu. Jadi aku namu, ada orang namu, aku minggir lah. Di situ ada orang namu itu ngobrol. Ternyata mereka ngobrol demi ngobrol itu kisahnya begini. Dia itu obrolannya tauhid banget. Ya. Lah pertengahan obrolan mereka langsung saya stop. Stop. Saya mau nanya, ini siapa ngaji opo sih kok tauhid banget nih? Hatiku tersentuh banget, kelihatannya kan keesaan banget, tauhid banget. Akhirnya dia saya stop, dengan tiba-tiba dia langsung memberikan, sampean mau toh ngaji sama saya? Mau. Coba kajiannya apa, saya tengok, diberikanlah lembaran sholawat itu, tapi saya tidak tahu itu sholawat atau apa, diberikan lembaran lah, pokoknya ngajilah ini, gitu loh. Ya oleh karena memang saya baru-baru tahu kertas itu, lembaran itu, ternyata mereka mencarikan imam jamaah lah. Sekarang saya bisa menyebut imam jamaah, masalahnya sudah tahu. Nah di situ selama seminggu kalau tidak 15 hari mencarikan imam jamaah, langkah sulitnya ngaji opo tuh ini, maksud saya gitu loh. Ternyata di situ dapatlah ustadzah yang ngajarin sama ustadz di situ. Ternyata di situ di mukodimahnya itu saya dengarkan. Nah mulai di situ saya mendengar dari perkata mukodimah. Waktu yang saya dengarkan yang kena banget itu yang di sini Pak. Nun sewu kepangkuan hadratus syekhina wa murabbina mu'alif sholawat waqidiyah. Beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Nah di situ loh, terus ingat. Itu ingat, aku ingat tahun 2013 aku pernah dipesan ini Mbah Majid Mbah Ma'ruf, kok ada namanya di sini. Iya saya dapat jawaban, oh ini tuh Mbah Majid Mbah Ma'ruf. Itu saya mulai, tapi itu pun tidak terucap terhadap siapa saja, saya nggak pernah mencari dalam hati aja. Nah itulah mulai mendengar nama Mbah Majid Mbah Ma'ruf, ternyata di situ ada sholawat waqidiyah itu. Nah disitulah aku mulai ikut 40-an, sporadis 40-annya, di mana ada 40-an saya ngikut, tidak hanya satu titik. Bahkan saya sudah khatam pun 40-an ikut terus, saya tidak mikir khatam sudah khatam boleh atau enggak terus atau bagaimana, saya tidak paham, ngikut terus, ngikut terus. Ternyata hari demi hari semakin tahu bahwa Mbah Majid Mbah Ma'ruf itu yang mempunyai sholawat waqidiyah atau yang melahirkan sholawat waqidiyah tahunnya itu tahun 2020 sekitar bulan Januari Februari lah. Padahal waktu ke Sunan Ampel dan waktu itu ya mohon maaf ya, yang menemui Bapak itu, tapi kan meyakini pastinya kan beliau Sunan Ampel itu memberitahu untuk menemui Mbah Majid Mbah Ma'ruf itu tahun 2013. Ya, ketemu sholawat waqidiyah tahun 2020. 7 tahun lah. Jadi terus setelah akhirnya tahu bahwa Mbah Majid itu
mu'alif salawat dia, terus pikirannya gimana Pak, pikiran sampean Pak? Setelah mendengar nama Mbah Majid, Mbah Ma'ruf, apa ini ya, apa ini ya, apa ini ya, saya gitu terus. Tapi itu saya usahakan bahwa kalau benar-benar ini saya selalu mengkaji terus, terus. Dan saya harus tahu makomnya gitu memang. Saya ke sana ke makomnya aja nggak ada yang ngajak, itu nyari sendiri itu. Ya secara apa bener, tapi terbimbing terus. Terbimbing dalam arti ada niatan ke makom, ya nyampe lah. Ada niatan ke makom, nyampe lah. Karena saya ingat 2013 itu alangkah bertubi-tubinya, seolah-olah aku harus kemana dan bagaimana itu loh. Ternyata di situ saya akhirnya menemukan Mbah Majid, Mbah Ma'ruf ya di dalam sholawat Waqidiyah ini, kalau saya mengatakan begitu ya. Pada intinya. Terus kemudian berarti Pak Mandi ini kenanya sholawat Waqidiyah itu berawal dari ziarah makom di Sunan Ampel dan mendapat dawuh seperti itu Pak Mandi. Iya, dengan orang yang saya belum kenal sama sekali. Dari sebanyak ribuan orang malam Jumat Legi itu kan ramai, orang sibuk masing-masing dengan kelompoknya masing-masing. Itu adalah salah satu orang di situ. Orang itu sendiri juga, beliaunya itu sendiri juga, salaman, saya diperhatikan, saya dikasih rokok, dikasih air, malah ditawarin pengen apa gitu, ditawarin. Dia kelihatannya ada bawa apa-apa itu, malah saya ditawarin. Terus kemudian setelah ngobrol-ngobrol sama beliaunya, dengan tiba-tiba beliaunya setelah itu dicari sudah nggak ketemu Pak, nggak ada. Ya, saya langsung disuruh yaroh, ya sudah, ya akhirnya saya pamit wudhu, yaroh, sibuk masing-masing, udah nggak ketemu lagi sampai sekarang. Jadi 2013 mendapatkan nasihat, petunjuk. 2020 ketemulah dengan sholawat Waqidiyah, tapi bertubi-tubi banget itu. Hidup ya bertubi-tubi, tapi tidak pernah yang namanya saya nanya Mbah Majid, Mbah Ma'ruf itu di mana dan siapa, saya tidak tahu. Tidak pernah nanya secara lisan, nggak pernah saya ketemu, tapi 7 tahun. Ya alhamdulillah sudah ketemu di Kedonglo itu. Ternyata di sholawat Waqidiyah. Itulah yang saya heran kadang-kadang. Sering ada pengajian-pengajian fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, itu benderanya itu saya pegang, tulisan Fafiru itu saya cuman megang, orang berduyun-duyun, tapi aku kok gak ada yang ngajak, saya begitu loh. Jadi petunjuknya tidak disuruh, enggak langsung carilah Waqidiyah, enggak. Langsunglah carilah Mbah Majid, Mbah Ma'ruf, itu kan orang terkenal alimnya gitu. Cuman pokoknya harus nyari itu. Ya saya bilang dengan bahasa Jawa, matur nuwun begitu aja. Nah, karena dalam kebingungan selain berterima kasih apa Pak. Ya alhamdulillah sekarang setelah menemukan sholawat Waqidiyah, setidak-tidaknya sebingung apapun dan sesulit apapun saya tenang, hati itu tidak pernah gimana ya. Kalau dulu hati selalu wah gemuruh kayak suara gelombang laut gitulah. Berarti kesimpulannya karena sholawat Waqidiyah tahunya Mbah Yai Majid, Mbah Ma'ruf itu dari Sunan Ampel pada waktu itu Pak ya? Alhamdulillah memang dari Sunan Ampel itu.